action, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Nabila Atifah. Saya ingin menjelaskan apa itu fungsi dari telepon kantor. Telepon kantor yaitu komunikasi internal dan eksternal. Telepon kantor memungkinkan komunikasi langsung dengan rekan kerja, departemen lain, atau pihak luar perusahaan seperti klien atau vendor. Menerima dan pengiriman informasi. Telepon kantor digunakan untuk menerima dan mengirim pesan atau informasi penting seperti pengumuman atau kabar terbaru. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Dengan telepon kantor, komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas kerja. Yang keempat adalah membangun hubungan bisnis. Telepon kantor membantu membangun dan memelihara hubungan bisnis dengan klien, vendor, dan mitra, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerja sama. Baik, itu saja tentang fungsi dari telepon kantor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mariska. Saya di sini akan menjelaskan tentang televisi. Fungsi televisi adalah hiburan, penyebaran informasi, dan pendidikan. Cara kerja televisi adalah pada prinsipnya TV bekerja dengan mengubah sinyal atau magnetik dan elektronik menjadi suara dan gambar. Sinyal tersebut adalah gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Di dalam perangkat televisi dapat komponen-komponen yang saling menghubungkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibrinur Aisyah dari kelas 10 MPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel data. Fungsi kabel data. Kabel data digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet ke perangkat lain seperti komputer, printer, atau jaringan internet. Fungsi kabel data adalah untuk mentransfer data antara perangkat tersebut. Jenis kabel data. 1. USB. Digunakan untuk menghubungkan perangkat ke komputer. 2. HDMI. Digunakan untuk mentransfer data video dan audio berkualitas tinggi. 3. Ethernet. Digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan melalui kabel. 4. Thunderbolt. Digunakan untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Cara kerja alat. 1. Mengirimkan data. Perangkat mengirimkan data melalui kabel data. 2. Menerima data. Perangkat menerima data yang dikirimkan melalui kabel data. 3. Proses data. Perangkat menerima memproses data yang diterima. Contoh kerja alat yang menggunakan kabel data. 1. Komputer. Menggunakan kabel data untuk menghubungkan ke internet, printer, atau perangkat lainnya. 2. Smartphone. Menggunakan kabel data untuk mengisi baterai, mentransfer data, atau menghubungkan ke komputer. 3. Printer. Menggunakan kabel data untuk menerima data dari komputer dan mencetak dokumen. Sekian penjelasan tentang kabel data dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin kasir digital. Fungsinya yaitu sebagai mencatat transaksi penjual, menghitung total pembayaran, mencetak struktur pembayaran, menerima pembayaran digital, dan memberikan laporan keuangan. Dan cara kerjanya yaitu
persiapan mesin kasir, pahami tombol-tombol di mesin kasir, pilih metode pembayaran yang tersedia, masukkan informasi produk, masukkan harga dan jumlah produk, proses pembayaran, cetak struktur pembayaran. Jadinya 25 Kak. 25.000. 25.000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Zifa dari kelas 10 MPLB. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara kerja keyboard. Fungsi keyboard adalah alat input untuk memasukkan huruf, angka, simbol, dan perintah ke komputer. Cara kerja keyboard adalah saat tombol ditekan, keyboard mengirimkan sinyal listrik ke prosesor, lalu diterjemahkan menjadi data yang ditampilkan di layar.